Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi farafan kama lidqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal taqwa. Alhamdulillah para jamaah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab ke-6 tentang ketakwaan. Marilah kajian ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fit taqwa. Bab ini menerangkan tentang sebuah ketakwaan. Takwa ini secara bahasa bermakna takut, bermakna khawatir. Sedangkan secara istilah, takwa itu sebuah sikap, yakni kita takut untuk berbuat dosa kepada Allah dan juga khawatir kita tidak bisa berbuat baik apa yang kita lakukan. Sehingga takwa ini seorang khatib, seorang mubalik di kesempatan itu diminta untuk menyampaikan mukadimah di ceramahnya, itu mesti dikasih ayat-ayat tentang ketakwaan. Di khutbah Jumat, ayat takwa ini juga disampaikan. Biasanya surat Al-Imran ayat 102. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi pada kesempatan kali ini Allah cinta kepada kita dengan cara orang-orang yang beriman itu dipanggil, disapa dan diucap. Meskipun di dalam Al-Quran itu ada ya ayyuhan nas, tapi lebih banyak Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Menariknya ayat ini para jemaah, ketika ya ayyuhalladzina amanu itu dikatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini mengandung pengertian bahwasanya ada orang itu yang beriman tetapi tidak bertakwa. Jadi orang ini beriman tapi tidak bertakwa. Sehingga Allah menyampaikan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tidak cukup itu karena dikuatkan dengan hak qadri, dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, ini juga mengandung pengertian ada orang Islam yang dia itu beriman, bertakwa, tetapi ketakwaannya Senin Kemis. Senin Kemis itu kadang-kadang takwa, kadang-kadang tidak. Dan Senin Kemis itu maknanya ya kadang puasa, kadang tidak, kadang takwa juga kadang tidak. Sehingga dikuatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya ada orang itu Islam, dia juga iman, dia juga takwa, kadang juga tidak, sehingga meninggalnya itu dalam keadaan tidak Islam.
Kalau meninggalnya tidak Islam, itu yang membuat pengertian tidak Islam itu seperti apa? Toh agamanya juga Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika manusia itu sudah mengatakan Islam, kemudian juga dia beriman, tetapi ketika orang itu tidak bertakwa dan tidak benar-benar takwa, bisa dimungkinkan meninggalnya ini dalam keadaan tidak Islam. Kok bisa begitu, Bapak Ibu sekalian? Banyak di antara kita ini, mohon maaf, itu masih merasa iman kepada Allah, lebih-lebih takwa kepada Allah itu masih kategori dinilai oleh manusia. Karena penilaian manusia ini lebih ampuh daripada penilaian Allah. Ini rata-rata. Jadi manusia itu kadang lebih suka dinilai oleh manusia daripada dinilai Allah. Ini rata-rata manusia. Maka Allah mengingatkan kita dengan cara bertakwa itu, hakikatnya ketakwaan itu kembali kepada Allah. Ya, ini dengan apa? Dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Meskipun di mata manusia itu tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, para jemaah, berarti takwa itu hakikatnya yang tahu adalah kita. Sehingga Nabi menyampaikan at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di dalam hati. Dan tidak bisa kita ini mengatakan saya takwa. Tidak bisa kita mengatakan saya ini iman. Tapi yang tahu adalah dirinya. Kadang-kadang di depan manusia kita bisa begitu, di luar tidak begitu. Nah, maka Allah mengingatkan kita ini dalam rangka orang bertakwa itu sejatinya tidak bisa dinilai dengan zahirnya saja, tetapi batinnya ini juga perlu. Dan sekali lagi, yang bisa mengatakan takwa itu tidak ada orang lain kecuali kita. Maka ketika kita ini tidak bertakwa dengan sebenar-benarnya, maka kategorinya kita ini tidak bertakwa. Nah, ini agak susah ketika manusia itu tidak bisa mengamalkan itu. Karena kadang-kadang orang Jawa mengatakan ya kadang beras, kadang ketan, kadang waras, kadang juga ikan. Nah, kalau sudah begini, ini susah. Karena dia akan bertakwa pas posisinya enak, kalau tidak enak, nah dia tidak bertakwa. Maka cari yang enak, kira-kira zaman ini zaman edan, tidak edan, tidak kecuman, itu kadang-kadang begitu. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman lagi di dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Nah, ini lebih dikuatkan lagi, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kita. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah itu memang pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian itu tidak 100%. Ini kalimat ini mohon maaf agak sedikit bahaya. Jadi ketakwaan kita itu hakikatnya tidak 100%. Maka memang dikatakan oleh Allah bertakwa itu semampu kalian. Kenapa dikatakan semampu kalian? Memang kita ini Pak manusia. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman kita ini kadang bertambah juga kadang berkurang. Maka semampu kita jangan sampai dilewatkan. Pokoknya ketika dengan saya kuat, laksanakan dengan itu. Nah, ini kadang-kadang kan juga menjadi PR kita, dihadapkan pada sebuah pilihan yang tidak enak. Kira-kira Bapak Ibu pernah mendengar ceritanya Siti Masito? Pernah dengar namanya Siti Masito Pak? Siti Masito itu orang perempuan.
jelas namanya Siti. Ketika Siti Masito dihadapkan pada pilihan hidup dan mati, maka pilihannya itu mesti setiap orang pilih hidup. Itu terjadi ketika Siti Masito menyisir rambut putrinya Firman. Ketika nyisir itu tidak terasa sisirnya jatuh, refleks ngomong astagfirullah. Ketika ngomong astagfirullah itu sontak putrinya Firman mengatakan, siapa Allah? Wah, hati ini berdebar. Inilah saya nanti ngomong jujur, pasti ajur. Bahasanya orang Jawa itu jujur tambah ajur, benar dengar-dengar. Nah, nanti kalau saya jujur mesti hancur. Karena Pak Fir'aun mesti tidak akan menerima dan mesti akan dihukum mati. Maka gejolak hatinya Siti Masito ini muncul. Tapi ketika itu Siti Masito mampu, maka dia mengatakan Allahu Rabbi wa Rabbukum wa Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan saya, Tuhan Paduka, dan Tuhan seluruh alam. Maka putri Fir'aun juga mengatakan, berarti kamu tidak iman dengan bapak saya. Ya, bapakmu itu juga sama, hamba seperti saya. Maka disampaikan dan cerita Siti Masito dihukum mati dengan keluarganya, tidak sendiri dengan keluarga. Maka pilihan hidup itu di antara kita mesti begitu. Meskipun di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan kalau urusannya itu darurat, itu diperbolehkan kita ini mengambil posisi aman. Darurat itu menurut ulama fikih kategorinya adalah mati. Dan kita ini kalau menuju kematian maka darurat, sehingga boleh kita melakukan perkara tersebut. Contohnya, orang mencuri ini jelas haram. Tapi kalau dia mencuri untuk makan, tidak ada yang bisa dimakan kecuali dia mencuri, maka mencuri itu diperbolehkan. Orang makan babi itu haram. Ketika dia tidak makan babi itu, maka dia mati, maka boleh. Itu sifatnya darurat. Sebetulnya Siti Masito itu dalam kondisi darurat. Tapi karena beliau itu mampu, sudah darurat ini dihilangkan, maka menujulah kepada kemampuan. Maka fattakullah mastata'tum ini menjadi kunci. Menjenengan saya ini ketika dalam keadaan mampu, maka laksanakan kemampuan itu, jangan sampai tidak dikerjakan. Kira-kira untuk kita mati ini tambah baik atau tidak? Maka ketika itu menunjukkan kebaikan, bismillah. Bukan store-nya, bismillah. Kadang-kadang orang itu eman. Saya pun juga berpikir begitu. Ini contohnya sahabat Nabi ketika mau menikah. Ketika ada perintah hayya 'alal jihad, mari kita berperang. Maka ketika itu sahabat ini datang ke Nabi, apakah saya ini berkewajiban perang? Oh, jangan. Kamu ini nanti mau menikah. Tapi saya kepingin Nabi. Tidak usah, urusanmu selesaikan. Ketika mendengar Nabi terdesak, Nabi terserang, rasa kemampuan dalam ketakwaan ini muncul. Ketika menikah, sudah ijab kabul, mau ke pelaminan atau mau ke kamar untuk merasakan nikmat surga dunia,
itu ditinggal memilih berperang karena mendengar Nabi dalam keadaan terdesak. Maka sahabat ini belum menyentuh istrinya, langsung berangkat perang, akhirnya meninggal. Nah ini mastatotnya muncul, meskipun kadang-kadang kita tidak puasa. Itu Nabi sudah berpesan, tidak usah kerjakan urusan itu. Tapi ketika kemampuan takwa ini muncul, maka jangan sampai ditinggalkan. Kalau panjenengan saya punya kemampuan, maka kemampuan itu munculkan. Meskipun taruhannya adalah nyawa. Itu namanya mastatotum. Jangan dimaknai mastatotum itu artinya lek mau ya dilakukan, lek tidak ya tidak. Karena mastatotum itu maknanya sudah mentok. Kalau dia memang mampu, laksanakan. Tapi kalau memang tidak mampu, maka jangan. Ini juga ada cerita ketika ini kabarnya saya dapat cerita ini di Deresmo ini kan ada kiai-kiai yang pada waktu itu zaman Belanda diminta untuk menyembah agama atau menyembah Tuhannya orang Jepang. Saya sempat cerita. Ada 3 kiai yang dipanggil di Jepang. Waktu ya kiai pertama diminta untuk menyembah, tidak mau. Maka dia milih dipenggal karena pilihannya mau menyembah atau dipenggal. Maka kiai pertamanya dipenggal. Dipenggal kepala terpisah dari jasad, dari tubuh, membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, teman yang dua ini, kiai yang dua ini juga menyaksikan. Dipanggil yang kedua, Pak Kiai mau menyembah Tuhan saya, atau Pak Kiai ingin seperti teman? Maka Pak Kiai kedua juga tegar. Allahu Akbar, Allah Tuhan yang Maha Besar. Dipenggal sama kepala terpisah membaca Al-Quran. Nah yang ketiga ini berpikir, saya dipenggal ini berarti. Tapi kalau saya dipenggal, santri-santri saya nanti gimana? Siapa yang memberikan keterangan, memberikan ilmu kepada para santri? Maka Pak Kiai ini mampu untuk mati atau mampu untuk bergabung, tapi tidak mampu ketika melihat santrinya tidak ada yang memberikan penasaran. Maka Pak Kiai ini mengatakan, saya siap menyembah Tuhan. Akhirnya pemerintah Jepang waktu itu menerima. Tapi kalimat orang alim ini berbeda ketika mengatakan saya siap menyembah Tuhan. Karena menurut orang alim ini Tuhan itu ya Tuhanku. Nah, coba saya tanya ke jenengan, Allah itu Tuhannya siapa? Tuhan umat Islam itu siapa? Allah. Tuhan umat Kristen? Yesus. Tuhan umat Hindu? Sang Hyang Widi katakan. Tuhan umat Buddha? Saya tidak tahu lah, mereka sama mungkin. Ada yang mengatakan dari kuantum apa ya? Maaf, ini kita dihadapkan ini memang begitu. Tapi jangan berpacu kepada Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Berarti Tuhannya umat Islam sampai non Islam itu adalah Allah. Maka Pak Kiai tadi mengambil dari situ. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh
Ah, maknanya meskipun orang Jepang, orang Belanda, dan siapapun, Tuhannya itu ya Allah. Menurut Pak Kiai. Sehingga Pak Kiai mengatakan saya siap menyembah Tuhan. Orang Jepang Tuhannya matahari. Akhirnya ketika matahari terbit diminta untuk menyembah, diminta rukuk dan sujud. Karena Pak Kiai ini orang alim, dia tetap rukuk dan sujud. Waktu sujud, waktu rukuk, ya Allah, aku rukuk kepadamu. Matahari ini makhluk. Jadi saya ini hanya ibadah kepada. Sujud pun juga begitu. Nah, melihat Pak Kiai rukuk dan sujud, maka pemerintah Jepang membebaskan. Nah, singkat-singkat cerita kembali ke pondok dan memberikan pelajaran kepada para santri. Nah, para jamaah, pilihan kemampuan untuk bertakwa itu yang tahu adalah kita. Nah, kira-kira saya ini mampu atau tidak? Maknanya mampu itu nek bisa dilaksanakan, kenapa tidak? Di kalimat mampu itu kalau bisa dilaksanakan, kenapa tidak? Sehingga ketika dia tidak melaksanakan, itu ada perintah yang lebih besar, bahayanya lebih besar. Maka dilaksanakan dengan cara semampunya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Di dalam surat Al-Ahzab ini Allah juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan benar, berkatalah dengan yang baik. Bapak Ibu sekalian, perintah takwa itu gandeng dengan sifat kita yang selalu dalam kondisi benar, dalam kondisi jujur. Karena sebuah ketakwaan itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah kebaikan, kejujuran. Kalau kita bohong, tidak bisa. Makanya Pak Kiai tadi tidak bohong. Saya siap menyembah Tuhanmu, karena menurut Pak Kiai Tuhanmu itu ya Tuhan Allah, bukan matahari, bukan yang lain, tapi memang Allah. Karena berdasar pada dalil alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari sini orang yang jujur, orang yang benar itu gandeng dengan ketakwaan. Jadi hakikatnya orang yang takwa itu tidak mungkin dia melenceng, mesti dia dalam keadaan benar. Dan tidak sedikit Pak di antara manusia ini ketika melaksanakan ketakwaan itu kadang-kadang mohon maaf hanya kamuflase, hanya seolah-olah. Ini yang bahaya. Kalau dia itu seolah-olah takwa, seolah-olah, ini bahaya. Sehingga Allah akan marah besar pada orang-orang yang seperti ini. Ketoke bagus, ketoke takwa, tapi tidak, ini Allah akan marah. Kenapa? Kalau orang itu hanya begitu, mesti tidak bagus. Karena ayat selanjutnya begini, yuslih lakum a'malakum. Yuslih, yuslih itu fi'il mudhari. Mestinya yuslih rofa. Tapi tidak ada kalimat yang menjazmkan kok jadi yuslih. Ini kalimat ini kunci. Dalam ilmu nahwu itu menjadi jawab. Orang itu kalau bertakwa kepada Allah dengan jujur dan benar, mesti, nah bahasa bahasa jawabnya itu pasti Allah akan memperbagus diri, memperbagus amalnya, itu mesti. Berarti ada orang itu mengamal bagus, itu seolah-olah kalau dia tidak benar-benar takwa kepada Allah. Biasanya ada orang kelihatan bertakwa, kalau tidak ada orang
Nah, naudzubillah dia kembali seperti semula. Nah, kalau sudah begitu, amalnya tidak akan dibaguskan. Karena yuslih itu pasti. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir, dan pasti Allah akan mengampuni. Jadi amalnya diperbagus oleh Allah, dosanya juga diampuni. Jadi orang yang bertakwa dengan benar, dengan jujur, tidak dibuat-buat, tidak seolah-olah, maka pasti Allah akan memperbagus amalnya dan juga mengampuni dosa-dosanya. Itu mesti. Sehingga kalau ada orang itu tidak terampuni, maka dia itu hakikatnya seolah-olah. Nah, ini kalau kita melihat orang munafik itu seolah-olah. Makanya Allah itu tidak mengampuni orang-orang yang munafik. Loh, kok bisa begitu? Di dalam surat Al-Baqarah juga disampaikan bahwasanya orang munafik itu seperti orang kafir. Nah, sehingga di dalam ayat tersebut orang munafik itu dia mengerti, tetapi tidak melakoni. Ini yang bahaya juga. Biasanya orang yang mengerti terus tidak melaksanakan, itu kategorinya munafik. Bahkan fidarkil asfal, dia dimasukkan di neraka itu yang paling bawah. Bahasanya orang Jawa itu nenggene inti neraka. Nah, ini bahwa betso intip. Dulu kita menanak nasi itu, sing peron bawah ini gosong itu namanya intip. Mungkin orang-orang dulu intip itu diambil, diparutkan ke lontong, dikasih garam itu kan enak. Tapi sekarang anak-anak tidak mungkin suka itu. Padahal itu makanan favorit. Zaman kecil itu favorit. Memang enak, apalagi pas anget-anget. Jadi kan menangin dari itu ketakwaan. Di dalam ayat yang lain juga Allah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti yaj'al. Itu mestinya yaj'al. Yaj'al itu dibaca rofa, tapi disukun, dijazm. Karena sebagai jawab. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang tersebut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pasti akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, ini fungsi takwa, Pak. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah asli, tanpa tendensi, tanpa hitung-hitungan, maka Allah pun akan tidak menghitung kita. Apapun akan diberikan kepada kita. Ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Memang orang takwa itu tidak mudah. Karena orang takwa itu hakikatnya sudah pasrah. Dirinya sudah pasrah. Jadi orang yang bertakwa itu sudah maksimal. Ibarat apa ya? Kekuatan ini sudah mentok. Jadi kekuatan umat Islam itu di takwa. Kekuatan iman itu baterainya. Nah, takwa ini power banknya, ibaratnya. Power bank apa? Chargernya itu. Jadi iman itu baterainya, takwa itu chargernya atau power banknya. Sehingga betul-betul kuat. Kalau tidak dicas iman kita, tidak dibuat takwa, maka akan lowbat. Sehingga dengan begitu kita ini kadang tidak yakin kepada Allah. Munculnya perasaan was-was, munculnya perasaan khawatir. Nah, di sini menjadikan tidak percaya kalau Allah nanti akan memberikan jalan keluar. Memang kalau melihat begini, Pak, umat Islam itu agak berat. Kalau dikasih ujian yang begitu berat, bertubi-tubi,
Kalau kita tidak takwa kepada Allah, ya memang jalan keluar ini tidak muncul. Tapi ketika dia itu betul-betul melaksanakan ketakwaan, maka pasti jalan keluar itu akan dimunculkan. Sehingga di ayat yang lain, inna ma'al usri yusra. Di setiap ada kesulitan pasti akan muncul kemudahan. Itu pasti, Pak. Kenapa dikatakan pasti? Karena ini merupakan syarat. Inna ma'al usri yusra. Itu menjadi syarat. Maka di dalam ketakwaan kita, kita akan diberikan jalan keluar. Tidak usah khawatir, tidak usah susah, tidak usah sedih, karena memang itulah jalan menuju sebuah ketakwaan. Di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan berikan, Allah akan jadikan kepada kalian ilmu yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Orang itu kalau bertakwa kepada Allah, betul-betul takwa, maka dia akan tahu rasa, oh ini benar, ini tidak benar. Orang ini baik dan tidak baik, itu proses. Bahasanya punya ilmu rasul ketika dia itu sudah bertakwa. Maka ketakwaannya itu akan Allah berikan sebuah ilmu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Allah akan juga melebur dan juga mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah akan melebur dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah merupakan zat yang memiliki keutamaan dan maha agung. Nah, kalimat ini ditutup Allah memiliki keutamaan. Maksudnya apa? Panjenengan saya itu akan diangkat derajat, akan diutamakan oleh Allah dikarenakan sifat takwa ini sudah melekat. Nah, kalau sifat takwa ini sudah melekat, ini otomatis panjenengan saya itu maaf, tidak mikir dunia, tidak akeh-akeh, tidak akeh-akeh itu tidak banyak-banyak, karena dunia itu ada begitu. Rasa cinta dunianya akan hilang. Rasa. Kenapa? Orang yang merasa cinta dunia lebih, maka dia akan tidak bisa mencium ketakwaan. Dia tidak akan bisa merasakan sebuah ketakwaan. Tapi kalau takwanya itu tinggi, dunia dan seisinya itu dianggap kecil. Umpama bisnisnya kok belum jalan, itu memang Allah belum jalankan. Jadi ketakwaan ini menjadikan semakin pasrah kepada Allah, rasanya semakin tinggi. Dan sini merupakan tantangan kita. Kalau kita ini memang orang-orang yang beriman. Orang beriman itu hakikatnya menyadari, paham betul ini semua adalah kehendak Allah. Itu paham betul. Sehingga keutamaan, keagungan itu milik Allah. Kesempurnaan itu milik Allah. Kita tidak mungkin sempurna. Ini beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang ketakwaan. Adapun hadisnya, fal awal an-Nabi radhiyallahu anhu qala kila ya Rasulullah man akramun nas. Wahai Rasulullah, siapa yang dikatakan manusia lebih utama itu? Manusia utama itu yang seperti apa? Manusia yang termulia itu seperti apa? Qala atqakum, ketakwaan mereka, atqakum, ketakwaan mereka. Jadi Allah itu memuliakan orang itu bukan yang kaya, bukan yang berpangkat, tapi ketakwaan. Nah sekarang kalau Bapak dilihat, orang itu kan diajemi orang. Sekarang ini kan punya pangkat, punya pangkat.
punya duit, punya harta. Karena orang ini diangkat bukan karena apa-apa, sebenarnya karena kedudukan. Kan tidak sedikit Pak. Setelah dia menjabat, orang itu sungkan, cuma segan. Pintu aja dibukakan, tas dibawakan. Setelah tidak jadi pejabat, buka pintu sendiri, mengangkat koper sendiri. Itu kalau dia tidak merasa takwanya muncul, stres. Masya Allah, saya lihat orang itu kan ada namanya dengan tahu power syndrome. Power syndrome itu ternyata kejadian ketika dia tidak menjabat. Kalau dia menjabat kemudian rasa power syndrome muncul, semuanya minta dia. Nah, saya ingat ada seorang tokoh, beliau ini tokoh yang tidak terlalu terkenal, tapi beliau ini luar biasa tamannya. Ini adalah ketua umum PP Muhammadiyah yang bernama Pak Air Fakhruddin. Pak Air Fakhruddin ini dia orang yang tidak terkenal. Terkenalnya pada jualan bensin eceran. Ini seorang tokoh besar jual bensin eceran. Biasanya kan bensin, yang tokoh kok jual bensin eceran. Suatu saat ketika ada muktamar, nah Pak Air ini punya kos-kosan, sehingga ada orang yang menginap. Dengan santainya orang itu mengatakan, Pak, minta tolong Pak, koper saya diangkatkan. Ini kan kurang ajar ini. Tapi Pak Arif dengan tenang, ya saya bawakan. Setelah selesai, tanya lagi Pak, ada lagi Pak yang bisa dibantu? Oh sudah Pak, terima kasih. Nah, besoknya pembukaan muktamar dimulai. Ketika orang itu semua duduk, Pak Arif ini sambutan membuka acara muktamar. Orang yang memerintahkan Pak tolong bantu angkatkan koper saya, itu tidak menyangka yang angkat koper ini ternyata ketuanya. Sehingga malu kan orang ini tadi. Dan ini mohon maaf, orang biasanya kalau jadi pemimpin diperintah begitu kira-kira apa Pak? Oh, kurang ajar ya mungkin gitu Pak. Ini juga persis ketika Sayyidina Umar diingatkan oleh bendahara, namanya khalifah presiden dengan bendahara, katakanlah mungkin menteri keuangan. Yang angkat menteri keuangan siapa? Presiden atau khalifah. Tapi ketika khalifah atau presiden pinjam duit, itu bendahara nggak mungkin. Waktu bendahara, saya pinjam duitnya dibuat beli baju anak saya. Kenapa bajunya khalifah? Bolong-bolong. Kasihan anak saya. Khalifah, ini kan masih tanggal 15. Menuju tanggal 1 kan masih lama. Kira-kira khalifah, Anda itu ada yang menjamin enggak Anda itu hidup sampai tanggal 1? Mungkin ngomong begitu Pak. Karena khawatir. Khalifah yang dikatakan begitu, dengan tawadhu beliau menyampaikan, oh, terima kasih, saya sudah diingatkan, tidak jadi pinjam, balik pulang. Itulah jenengan jadi presiden, jadi khalifah pinjam duit. Nah, digitukan itu kira-kira langsung muncul SP3. Tidak mungkin SP1, langsung 3. Ini kurang ajar gitu. Langsung dipecat. Maknanya apa? Orang yang mulia itu adalah ketakwaan. Sehingga orang yang takwa itu sebetulnya menjadi kunci kita dimanapun kita berada. Jadi ketakwaan itu menjadi kata kunci. Bukan pangkatnya, bukan kekayaannya,
tetapi memang ketakwaan. Allah melihat ini ketakwaan. Kalau ada orang yang maaf miskin tapi dia takwa, itu biasanya hanya biasa-biasa saja. Tapi ada orang kaya, ada pejabat, punya kedudukan, kok masih bertakwa, itu yang luar biasa. Tidak nemu kan seperti itu. Jarang. Sekarang ini agak susah mencari seperti ini. Ya kayak tadi Khalifah Umar dan seterusnya yang punya jabatan-jabatan itu mestinya minta dilayani. Padahal pemimpin pejabat itu kan melayani, bukan dilayani. Melayani tapi bukan dilayani. Maka orang yang melayani sifatnya adalah takwa. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Pak? Internal kita. Ya, ya, ya. Bagaimana? Yang dikatakan amal soleh itu Bapak Ibu sekalian. Panjenengan saya itu melaksanakan perintah. Perintah Allah dan perintah Nabi itu dilaksanakan. Makanya kalimatnya soleh, bukan khair. Ayatnya wa amilus solihan, bukan wa amilul khairon. Amal soleh itu amal yang tepat, bukan amal yang baik saja, tapi tepat. Maknanya apa? Quran, hadis itu tepat. Tepat mesti baik. Baik belum tentu tepat. Maka yang dikatakan soleh itu kita mengamalkan Al-Quran dan juga hadisnya Nabi akan menjadi soleh. Karena amal soleh mesti baik, baik belum tentu soleh. Nah, kalau tidak percaya begini Pak. Ada orang itu berangkat haji. Kira-kira bekal apa yang jenengan berikan pada orang haji? Jenengan umpamanya mau memberi bekal. Bekal apa kepada orang haji? A. Duit, uang. Ini bocorannya gitu aja. B. Gula, beras, minyak. C. Apalagi? Pokoknya oleh-oleh. Yang C. Doa. Ini kira-kira yang tepat mana? Doa ya. Ini unik lah ngomong doa ini. Biasanya mesti duit, ngasih duit. Kecuali oleh-oleh. Ada yang bawa ya beras, minyak, gula. Nanti kalau pulang kan makan-makan besar, macam-macam. Maka semuanya itu baik. Tapi mesti ada yang tepat. Yang tepat apa? Dia doa tadi. Itu kenapa kok dikatakan tepat? Orang itu mau ibadah. Dan ibadah itu godaannya banyak. Tidak sedikit orang yang ngaji itu. Tidak sedikit orang yang ngaji itu. Yang dikatakan hajinya sukses, tapi oleh-olehnya juga sukses. Kadang-kadang haji itu mikir nanti ini si A, si B, si C. Nah maka soleh itu, makanya sebetulnya Bapak Ibu, orang haji itu sih baik. Pamitan tetangga tidak. Orang yang haji
Yang baik pamitan tetangga dia. Ini kalimatnya baik, Pak. Nanti belum orang yang ngaji, yang tepat pamitan tetangga dia. Bisa dipahami kalimat saya. Nah, ini jauh lebih. Yang baik mungkin panjenengan haji. Pamit tetangga tidak. Kalau baik pamit tetangga. Baik. Tapi kalau tepat tidak usah pamit. Loh, kok aneh? Orang yang tepat ini ibadah, Pak. Lek pamit ini tambah riak. Makanya hati-hati. Yang tepat mau tidak usah pamit, meneng-menengan. Ini ibadah kok. Tidak usah pamit. Sehingga bila perlu orang ibadah itu tidak ada yang tahu. Dulu saya ingat Pak Kiai itu ketika berangkat haji, hanya ngomong begini, Le, aku ke Jakarta, ada pengulon. Kalau aku cukup ngomong ke Jakarta. Padahal Pak Kiai bawa koper. Ditanya, Pak Kiai gimana? Jakarta. Ya memang betul kan orang dulu kan berangkatnya ke Jakarta, tidak bohong, ke Jakarta, terus berangkat. Tapi Pak Kiai tidak ngomong aku haji. Jelas itu teman. Soleh. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.